بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأسماء ja'aluha khamsatan. Masih tersisa ya, pada kita tentang macam-macam i'rab. Telah dijelaskan bahwasanya i'rab ada dua macam. Yang pertama yang di i'rab dengan harakat, kemudian yang kedua yang di i'rab dan huruf ya. Kemudian disebutkan bahwasanya di antara yang di i'rab dengan huruf adalah al-asma as-sittah. Al-asma as-sittah ya. Sudah kita lewatkan ya penjelasan tentang syarat-syarat dari isim-isim yang 6 ini agar di i'rab dengan huruf. Yaitu yang pertama apa? Antakuna mufradatan, wa antakuna mukabbaratan, wa antakuna mudhafah ila ghairi ya'il mutakallim. Kemudian ada syarat tambahan bagi apa? Fam, yaitu agar apa? Agar tidak ditambahkan padanya mim, agar dibuang mimnya. Ya, kalau ada mimnya maka i'rabnya dengan harokat apa? Zahirah. Hadza famuk, famak, famik ya. Hadza famuk, raitu famak, dan seterusnya. Kemudian syarat bagi dzu adalah yang pertama agar dzu bermakna sahib, pemilik. Yang kedua agar dzu didhafahkan kepada isim jenis zahir. Isim jenis zahir ghairi wasfin. Disandarkannya dzu kepada isim jenis yang zahir bukan wasaf. Isim jenis adalah ma yutlaq li ma'nan kulli. Kullu ma yutlaqu ala ma'nan kulli ataupun li ma'nan kulli. Segala apa yang dimutlakan digunakan untuk makna yang menyeluruh. Bisa untuk sedikit, bisa juga banyak. Dan isim jenis itu ada yang maknawi, ya maknawi, makna-makna bentuknya seperti rahmah, dzu rahmah, fadl, dzu fadlin, karam, dzu karamin. Apalagi dari makna-makna ilm, dzu ilmin, zaka, dzu zakain. Dan yang kedua dari isim jenis adalah isim jenis yang sifatnya hissi, zat, ya zat. Seperti mal, dzu malin, baitin, dan seterusnya. Nah itu. Jadi syaratnya apa? Agar dzu diidhafahkan kepada isim jenis. Maka selain isim jenis seperti alam, a'lam, nama-nama enggak bisa diidhafahkan dzu padanya. Seperti Muhammad, dzu Muhammadin enggak boleh. Kenapa? Karena bukan isim jenis. Muhammad itu satu orang kan. Sedangkan telah kita lewatkan definisi dari isim jenis adalah apa yang bisa digunakan untuk sedikit ataupun banyak. Dzu Muhammadin enggak bisa. Ya. Kemudian isim jenis tadi ya boleh dalam kondisi nakirah ataupun ma'rifah dengan alif lam. Dzu fadlin, dzul fadli boleh. Ya. Dzu rahmah, dzur rahmah, enggak apa-apa. Jadi isim jenis adalah apa yang digunakan untuk makna menyeluruh meskipun dima'rifahkan dengan alif lam. Itu keterangan tambahannya. Kemudian telah disebutkan tadi syaratnya bahwasanya dzu itu disandarkannya kepada isim jenis yang zahir, bukan dhamir. Enggak boleh disandarkan kepada dhamirnya. Ya, seperti al-malu zuhu anta. Al-malu zuhu anta. Harta itu zuhu, pemilik harta adalah engkau. Di sini dhamir kembali ke mana? Isim jenis kan? Katanya enggak boleh. Al-malu zuhu anta. Sebagian berpendapat boleh dengan mendatangkan syahid dari ucapan penyair, innama ya'riful fadla minan nasi zawuhu. Innama ya'riful fadla minan nasi zawuhu. Tidak lain yang bisa mengetahui keutamaan dari manusia adalah zawuhu. Zawul fadl, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan pula. Adapun orang yang tidak memiliki keutamaan, ya dia tidak bisa ya mengenali keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan.
Yang memuliakan orang yang berilmu juga gitu. Orang bodoh ya tidak bisa memuliakan yang berilmu. Sebagian menganggap bahwasanya ini syadz. Ya, syadz bisa bermakna jarang dalam pemakaian. Innama ya'rifu al-fadla minan nasi dzawuhu. Di sini didhofahkan kepada apa? Ha, tapi yang lain mengatakan ini boleh karena bukan dzu ya, tapi jamaknya dzawu gitu. Al-muhim kaidahnya tadi ya disandarkannya kepada isim zahir bukan dhamir. Kemudian ghairu wasfin, bukan wasf. Ya, wasf yang dimaksud di sini adalah wasf dalam istilah nahwu, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdhil, sifat musyabbah, sigha mubalaghah. Maksudnya apa? Maksudnya dzu enggak boleh disandarkan kepada wasf. Dzu qa'imin enggak boleh. Ya. Apalagi dzu madrubin, dzu afdal enggak boleh. Ya. Saya ulangi, dzu agar disandarkan kepada isim jenis zahir bukan wasf. Ya, wasf yang dimaukan di sini adalah wasf dalam istilah ahli nahwu. Ya. Yaitu apa? Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdhil, sifat musyabbah, sigha mubalaghah. Enggak boleh ini. Dzu disandarkan kepadanya. Enggak boleh untuk mengatakan dzu qa'im. Ya. Ataupun kepada isim maf'ul dzu madrubin, kepada sifat musyabbah dzu hasanin wajhu misalkan. Ataupun kepada isim tafdhil dzu afdal, enggak boleh. Ya, adapun kalau diidhafahkannya kepada wasf tapi secara makna saja, secara lughah, maka ini enggak mengapa karena tadi rahmat, fadl adalah wasf kan secara makna kan? Rahmat ya wasf secara makna, tapi bukan ini yang dimaukan. Ini bukan dari wasf yang dilarang dzu disandarkan kepadanya adalah wasf khusus dalam istilah apa? Nahwu. Kalau dzu rahmah, dzu fadlin, dzu ilmin itu wasf semua, tapi secara makna saja. Awas jangan ngantuk ya. Harus puas staminanya. Bahasa Arab ngantuk lewat ini. Ya itu. Kemudian ada beberapa sisi lughah dari asmaul sittah ini. Yang pertama dari abun, abu, abuk, hamuk, hamuk. Ini ada 3 bahasa. Pada abuk, hamuk, akhuk ada 3 bahasa. Bahasa yang pertama adalah itmam. Itmam. Itmam itu adalah dengan di-i'rab dengan huruf. Seperti wawu ketika rafa', alif ketika nasab, iya ketika jar. Contohnya jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ini itmam namanya. Ya. Apa itu itmam? Yaitu di-i'rab dengan huruf. Itu pada 3 kalimat ini ya, ada 3 bahasa. Kemudian bahasa yang kedua untuk 3 kalimat ini, abuk, hamuk, hakhuk ya. Bahasa yang kedua adalah naqs dengan membuang akhir hurufnya. Abuk ya. Akhuk, hamuk ya. Di antara ucapan penyair yang menunjukkan kepada adanya bahasa ini adalah ucapannya penyair yang mengatakan bi abihi iqtada'a fil karam faman syabaha abahu fama zalam. Ya, bi abihi, pendek di sini, bi abihi bukan bi abihi. Bi abihi iqtada'a fil karam. Ya, bi abihi iqtada'a fil karam. Tulis. Cepat nulisnya. Bi abihi iqtada'a fil karam. Faman syabaha abahu fama zalam. Faman syabaha abahu fama zalam, pendek tuh. Faman syabaha abahu fama zalam. Ya, di sini dengan bahasa naqs, dibuang akhir hurufnya. Bi abihi, pendek bukan bi abihi. Bi abihi iqtada'a fil karam faman syabaha abahu fama zalam. Artinya adi itu meneladani, mirip dengan bapaknya. Dan siapa yang mirip dengan bapaknya berarti bapaknya ngezolim. Iya. Ada seorang bapak punya anak kelakuannya kok mirip gitu, berarti bapaknya ngezolim. Atau wajahnya mirip ya, bapaknya ngezolim. Iya, kata penyair ini. Tapi kalau ada ya orang tua bapak punya anak kok nggak ada yang sama gitu, fisiknya ataupun sifatnya ini zolim bapaknya.
bi abi tada'adi fil karam faman syabaha abahu fama zalam. Kemudian bahasa yang ketiga ya dari 3 kalimat ini, abuk, akhuk, hamuk, adalah bahasa qasr. Bahasa apa? Qasr. Yaitu akhirnya menetapi alif, akhirnya menetapi alif. Ya. Akhirnya menetapi alif. Jadi i'rabnya dengan harokat muqaddarah di atas alif seperti isi maksur, seperti i'rabnya fata. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. I'rabnya bagaimana? I'rabnya dengan harokat muqaddarah di atas alif. Pada contoh ja'a abaka, abaka fa'il marfu' alamatu raf'i ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Mana min dhuhri at-ta'azzur, gitu ya. Yang mansubnya juga demikian. Mansub alamatu nasbi al-fathah al-muqaddarah 'alal alif, mana min dhuhriha at-ta'azzur. Yang majrurnya juga demikian. Majrur wa alamatu jarri al-kasrah al-muqaddarah 'alal alif, mana min dhuhriha at-ta'azzur. Di antara syahidnya adalah ucapan penyair. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha, sesungguhnya bapaknya wanita itu, ya. Wa aba abaha, dan kakeknya, bapak dari bapaknya, dari kakeknya kan. Wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Sungguh telah sampai dalam masalah keutamaan kepada puncaknya. Di sini aba abaha bukan aba abiha, ya kan? Kalau inna abaha bisa di sini abaha dijadikan sebagai ataupun dijadikan itmam bisa kan? Abaha. Tapi yang lihat yang setelahnya inna abaha wa aba abaha bukan wa aba abiha. Berarti ini bahasa apa? Qasr. Wa aba abaha tuh. Syai'nya aba yang kedua. Wa aba abaha mudhof ilaih kan? Majrur, tanda jarnya adalah apa? Kasrah apa? Kasrah muqaddarah 'ala al-alif. Mana min dhuhriha? Ta'dzur. Itu 3 bahasa pada apa? Abuk, akhuk dan hamuk. Kemudian pada zu itu hanya 1 bahasa saja, itmam. Ya, ja'a dzu malin, ra'aitu dza malin, marartu bi dzi malin. Hanya ada apa? 1 bahasa pada zu. Kemudian pada apa lagi? Kemudian pada hanuk, ya. Hanuk ada 2 bahasa. Pada hanuk ada 2 bahasa. Bahasa yang pertama adalah itmam. Itmam. Paham itmam ya? Dengan apa? Huruf i'rabnya. Wawu ketika rafa', alif ketika apa? Nasab, ya ketika jar. Iya. Seperti hadis yang kita telah pernah sebutkan ya. Man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'iddu bihani abi. Bihani abi. Atau di sini nakas ya pakai bahasanya bihani abi. Pendek itu bihani itu nakas berarti. Contoh ya, hadza hanuk, ra'aitu hanak, marartu bi hanik. Kemudian bahasa yang kedua nakas. Ini yang lebih fasih. Ya boleh juga dengan bahasa tadi yang pertama itmam, cuma yang lebih fasih nakas. Hadza hanuk, ra'aitu hanak, marartu bi hanik. Ya di antara syai'nya tadi man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'iddu bihani abi. Iya. Kemudian kalau fuk, ya 1 bahasa juga ya. Tapi syaratnya tadi mimnya terlepas darinya. Ya, bahasa yang lain bisa, tapi ada mimnya, famuk, ya kan? Kalau dibuang mimnya ya hanya ada 1 bahasa, itmam ya kan. Tapi kalau dibuang mimnya hanya ada 1 bahasa juga, yaitu apa? Nakas ya kan. Famuk, famak, famik. Kalau ada mimnya. Itu paham? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti itu? Pembahasan tentang apa? Al-asma sittah. Paham ya? Ya. Yang mana? Itmam bagus, iya.
Ya tapi bahasa yang lain juga ada. Ya seringnya itmam kalau abuk, akhuk, hamuk. Di antara ini juga bahasa naqas pada tadi abuk, ucapannya penyair. Mukrahun akhaka la batal. Ya, mukrahun akhaka la batal. Akhaka itu naibul fa'il dari mukrah. Marfu ya. Wa alamatur fi ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-alif. Yang mana min dzurriyyat ta'adzur, ini bahasa apa? Bahasa qasr ini, ya kan? Mukrahun akhaka la batal. Temanmu ini terpaksa, bukan memberani. Ya, di sana ada kisah-kisah yang berbeda-beda. Ya, tentang apa ucapan ini? Mukrahun akhaka la batal, dan dijadikan sebagai istilah untuk siapa-siapa yang memang dia bukan ahlinya tapi kebetulan bisa gitu. Bisa. Antum disuruh khutbah, aduh saya nggak biasa. Pas khutbah bisa, lancar, enak lagi ya. Antum kan mukrahun akhaka la batal. Ini sedang terpaksa, bukan pahlawannya, bukan ahlinya. Apa yang semisal itu? Mukrahun akhaka la batal. Kemudian selesai ya, berarti al-asma sittah. Ya. Dihafalkan ya. Syarat-syaratnya dan juga apa? Sisi-sisi i'rabnya. Wal afsah fil hani an-naqsu sudah. Wa ammal amthilatu al-khamsatu fahiya, adapun contoh-contoh yang 5 yang diibaratkan di dalam apa? Al-jurumiyah dengan apa? Al-af'alul khamsah. Ya, yang lebih bagus adalah istilah al-amthilah al-khamsah. Ya, agar tidak mengesankan pembatasan dengan fiil-fiil yang disebutkan. Itu sekedar misal saja, contoh saja. Bisa dikiaskan yang lainnya dengannya. Faya kullu fi'lin ittasala bi dhamiru tasniyah. Apa itu? Definisi dari al-amthilah al-khamsah, yaitu setiap fi'il yang bersambung akhirnya dengan dhamir tasniyah. Setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Contohnya yaf'alani dan taf'alani. Yaf'alani dan taf'alani. Atau dhamiru jam'in, ataupun fi'il yang bersambung dengan dhamir jamak. Jamak muzakkar. Nahu yaf'aluna taf'aluna. Yaf'alani untuk yang ghaib, taf'alani untuk mukhatabnya. Yaf'aluna yang ghaibnya, taf'aluna yang mukhatabnya. Au dhamirul muannasatil mukhatabah, ataupun fiil yang bersambung dengan dhamir muannasah al mukhatabah, kata ganti untuk seorang wanita yang diajak bicara. Yang ghaibnya enggak ada. Ya, kalau yang ghaibnya bukan dengan nun. Ya, tadribu makanya. Taf'alu dengan ditambahkan ta di awalnya. Contohnya taf'alina, taf'alina. Ya, silakan antum kiaskan. Yaf'alani, yabribani, yanamani, yakhrujani, taf'alani, ya, tajlisani, takhrujani, yaf'aluna, tajlisuna, ya, dan seterusnya. Taf'alani, ya bisa juga taqumina, ya kan, tadribina, dan seterusnya. Fa innaha turfa'u bi thubutin nun. Sesungguhnya isim ataupun contoh-contoh yang 5 ini dirafa'kan dengan menetapkan nun. Wa tunsabu wa tujzamu bi hadzfin nun, dan dinasabkan juga dijazmkan dengan membuang nun. Ya, i'rabnya sudah sering kita ulang-ulang ya, insyaallah bisa. Ya, itu selesai. Berarti dengan ini kesimpulan khulasah dari pembahasan tentang i'rab. Ya. Masih ada tambahan di sini. Tanbih, perhatian. Ulima mimma taqaddam anna alamatil i'rabi 14. Ketahuilah bahwasanya tanda-tanda i'rab itu ada 14. Minha arba'un usulun, di antara yang 14 itu 4 yang merupakan tanda pokok. Yang pertama dari tanda pokok adalah dhammah lirraf'i. Dhammah sebagai tanda pokok bagi rafa'. Wal fathatu linnasbi, dan fathah sebagai tanda pokok ataupun tanda asal bagi nasab. Wal kasratu lil jari, dan kasrah untuk yang jar. Was sukun lil jazmi, dan sukun untuk yang jazm. Wa 'ashrun furu'un naibatun an hadhil usul. Kemudian 10 yang lainnya
sisanya, 10 yang sisanya merupakan tanda-tanda cabang yang menggantikan dari tanda-tanda pokok ini. Salasun tanubu 'anid dhammah, 3 tanda yang menggantikan dari dhammah. Wa arba'un 'anil fathah, 4 tanda yang menggantikan dari fathah. Wasnatani 'anil kasrah, dan 2 tanda yang menggantikan dari kasrah. Wa wahidatun 'anis sukun, dan 1 yang menggantikan dari sukun. Coba antum murojaah lagi. Apa itu? 3 tanda cabang yang menggantikan dari dhammah. Wawu, di mana wawu? Jamak mudzakkar salim. Asmaul khamsah. Asmaul sittah. Ya, asmaul sittah sekarang. Asmaul sittah. Masih ada lagi enggak? Sudah ya. Kemudian setelah wawu apa lagi? Alif, di mana alif menjadi tanda bagi bagi rafa sebagian dari dhammah? Pada musanna dan ya wa ma humila alaih. Satu tempat saja ya berarti. Kemudian yang berikutnya nun, thubutun nun, di mana itu? Pada af'alul khamsah atau al-amtsilah al-khamsah. Selesai. Kemudian 4 tanda yang merupakan pengganti dari fathah. Apa saja itu? Yang pertama, alif, di mana alif menjadi tanda bagi nasab, pengganti dari fathah? Pada jamak ada apa? Asmaul sittah, al-asmaul sittah. Ya, al-asmaul sittah, ra'aitu akhaka. Kemudian di mana lagi? Masih ada enggak alif? Enggak ada lagi. Ya, habis ya. Kemudian setelah alif apa? Kasrah. Di mana kasrah menjadi tanda bagi nasab sebagai ganti dari fathah? Pada jamak muannats salim. Sudah. Ya, terus apa lagi? Ya, di mana ya menjadi tanda bagi nasab? Pada jamak mudzakkar salim dan musanna. Masih ada lagi enggak? Di mana lagi? Iya, tadi kan ya. Pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada musanna, yang ketiga masih ada enggak? Asmaul sittah gimana? Ya, alif ya. Kemudian yang keempat terakhir apa? Hadzfun nun, ya, menjadi tanda bagi nasab sebagai ganti dari fathah di ya pada amtsilah al-amtsilah al-khamsah. Bagus. Wasnatani 'anil kasrah, dan 2 tanda sebagai ganti dari kasrah ketika majrur atau mahfud. Apa saja itu? Yang pertama, ya, di mana ya menjadi tanda bagi jar sebagai khafad pada musanna dan jamak. Iya. Kemudian yang kedua, al-fathah, di mana fathah menjadi tanda bagi khafad sebagai ganti dari kasrah pada isim yang lain sharif. Wa wahidatun 'anis sukun, dan 1 tanda sebagai ganti dari sukun. Apa itu? Al-hadzf, yang dimaukan dengan al-hadzf adalah apa? Hadzf apa saja? Hadzfu harfil illah dan hadzfu nun, pembuangan huruf illah dan pembuangan nun. Itu sebagai ganti dari sukun. Ya. Sedikit lagi tanggung. Wa anna niyabata waqi'atun fi 7 abwab, dan bahwasanya penggantian ya an-niyabah itu waqi'ah, terjadi pada 7 bab. Ya, penggantian itu terjadi pada 7 bab. Yang pertama, ma lain sharif, pada isim lain sharif. Di sini apa menggantikan apa? Pada lain sharif ini. Fathah menggantikan dari kasrah, iya kan? Yang kedua, jam'ul muannats salim, menggantikan apa dari apa? Kasrah menggantikan dari fathah. As-salis al-fi'lul mudhari al-mu'tal akhir. Apa di sini? Pembuangan huruf illah menggantikan dari sukun. Ar-rabi, yang keempat al-musanna. Apa menggantikan apa? Ya, alif menggantikan dari dhammah, ataupun ya menggantikan dari fathah dan kasrah, iya kan? Yang kelima, jam'ul mudzakkar salim, menggantikan apa dari apa? Wawu menggantikan dhammah, ya menggantikan apa? Fathah dan kasrah, iya. As-sadis, yang keenam, al-asmaul sittah. Apa?
Wawu menggantikan dari dhammah. Alif menggantikan dari fathah. Iya menggantikan dari kasrah. As-sabi al-amthilah al-khamsah. Yang ketujuh al-amthilah al-khamsah. Yaitu apa? Menetapkan nun subutun menggantikan dari dhammah. Kemudian harfun nun menggantikan dari fathah dan sukun. Iya, fathah dan sukun. Ya, bisa itu? Iya. Paham ya? Cukup, sudah habis waktunya.